Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini 28 eh, Agustus 2022, kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Christ and His Righteousness, chapter 8. Tapi sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya di dalam doa. Baik teman-teman, kita sediakan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Dan kami bersyukur memberikan kami pada hari ini kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, akan pekabaran yang Tuhan rindukan kami umat-umat-Mu untuk ketahui. Dan terima kasih Tuhan untuk menyediakan hati kami, membuka pikiran kami, dan memberikan kami Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible study ini. Dan terima kasih untuk memberkati jaringan internet selama Zoom berlangsung, dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya yang kemarin. Dan sebelum kita melanjutkan, kita akan mereview sedikit ya pelajaran kita yang kemarin. Jadi yang kemarin itu kita telah belajar mengenai apa itu kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu adalah dengan sangat jelas ya kita bisa pelajari, kebenaran Allah itu adalah hukum Allah. Sebentar. Ya. Jadi kemarin kita telah mempelajari ya bahwa kebenaran Allah itu adalah hukum Allah, hukum-hukum Allah, dan hukum Allah itu dinyatakan melalui 10 hukum ya, melalui 10 hukum. Dan apa yang dinyatakan oleh Tuhan di Sinai itu dijelaskan kembali oleh Yesus waktu dia di bukit, waktu di khotbah di bukit ya, Gilboa kalau nggak salah. Jadi kebenaran Allah itu adalah perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Allah, dan itu dinyatakan dengan sangat jelas dalam 10 hukum. Dan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dinyatakan Tuhan dalam 10 hukum tersebut, itu dijelaskan kembali oleh Yesus waktu dia berkhotbah di atas bukit ya. Dan apa yang Yesus
khotbahkan di atas bukit atau apa yang Yesus ajarkan mengenai hukum Allah di atas bukit bukan sesuatu tambahan mengenai 10 hukum ya, tetapi itu adalah kedalaman dari hukum yang ia sendiri nyatakan waktu di Gunung Sinai ya. Dan hukum yang ia nyatakan ini adalah betul-betul sesuatu yang di luar pemikiran orang Yahudi saat itu ya, yang berpikir bahwa hukum itu hanya bisa menjangkau manusia pada tindakan mereka, tetapi tidak menjangkau sampai ke kedalaman hati. Nah, penjelasan Yesus mengenai 10 hukum itu betul-betul membuat para ahli Taurat dan Farisi itu kaget. Kenapa? Karena ternyata hukum itu masuk begitu dalam ya, sampai kepada emosi, sampai kepada pikiran, bahkan sampai kepada motif-motif kita yang terdalam. Dan hukum itu begitu dalam ya, begitu dalam. Dia dia akan dia menjangkau apa yang menjadi tindakan kita dan juga apa yang menjadi sesuatu yang ada di dalam kedalaman diri kita ya, pikiran-pikiran kita dan motif maupun perasaan-perasaan kita. Jadi hukum itu betul-betul sangat dalam ya, sangat dalam. Dan hukum ini adalah karakter Tuhan itu sendiri. Jadi 10 hukum yang dinyatakan di Sinai itu merupakan penjelasan dari siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan dari hukum tersebut ya, Tuhan mengadili manusia. Jadi hukum yang dinyatakan di Sinai itu merupakan satu pernyataan dirinya, dan dari hal tersebut manusia itu diadili berdasarkan dirinya sendiri gitu. Berdasarkan hukum tersebut ya. Dan ini yang telah kita pelajari kemarin secara ringkas ya, bagaimana Wagoner mencoba menjelaskan kepada kita mengenai apakah hukum itu, apakah kebenaran Allah itu. Jadi kebenaran Allah adalah 10 hukum, dan 10 hukum itu merupakan standar pengadilan Allah, karena itu adalah cermin dari dirinya sendiri atau karakternya sendiri. Jadi tidak mungkin Tuhan mengadili manusia di luar dirinya sendiri ya. Dan kita akan mempelajari lebih jelas pada pelajaran kita selanjutnya ya. Kalau pada kutipan yang terakhir di sini ya, yang kita sempat pelajari kemarin, hukum ke-10 tidak dapat dilanggar tanpa melanggar hukum pertama dan kedua. Dengan kata lain, hukum yang ke-10 sama dengan hukum dalil pertama, dan 10 hukum itu adalah lingkaran yang mengelilingi sebuah ukuran semesta alam, dan dalamnya berisi kewajiban moral dari setiap ciptaan. Ringkasnya, hukum itu adalah ukuran kebenaran Allah yang mendiami kekekalan. Jadi teman-teman, kita kemarin ya, yang kita telah pelajari bahwa tidak ada satupun pelanggaran terhadap satu bagian hukum yang tidak membuat kita melanggar semuanya. Jadi 10 hukum itu hanyalah satu penjelasan mengenai bahwa kita telah melanggar. Ketika satu pun kita langgar, baik dalam tindakan maupun dalam pikiran, itu merupakan pelanggaran terhadap semuanya ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, oh saya bebas ya, karena saya tidak melakukan, misalnya ya, saya tidak melakukan pembunuhan tapi saya membenci saudara saya. Itu tidak mungkin ya, tidak mungkin itu adalah satu hal yang bebas dari hukum. Itu adalah satu bentuk pelanggaran yang sah ya, yang sah di bawah hukum ya. Jadi teman-teman, itu yang kira-kira ya yang telah kita pelajari pada kemarin Sabat kemarin, dan kita akan melanjutkan mengenai pelajaran kita tentang hukum ya. Dalam hal ini, kebenaran dari kalimat yang mengatakan bahwa pelaku hukum akan dibenarkan adalah jelas. Membenarkan artinya dibuat menjadi benar atau menunjukkan bahwa seseorang itu adalah orang yang benar. Jadi setelah kita mempelajari ya mengenai hukum itu adalah
adalah kebenaran Allah itu adalah hukum, dan hukum itu adalah standar pengadilan Allah, dan manusia itu diadili berdasarkan berdasarkan hukum tersebut, apakah yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya, yang ada dalam tingkah laku maupun yang ada di dalam pikiran, bahkan pikiran-pikiran yang terdalam. Kita mempelajari sekarang dalam hal ini kebenaran dari kalimat yang mengatakan bahwa pelaku-pelaku hukum akan dibenarkan. Jadi siapa yang melakukan hukum akan dibenarkan, adalah jelas, ya. Memang benar, membenarkan artinya dibuat menjadi benar atau menunjukkan bahwa seseorang itu adalah orang yang dibenarkan. Jadi membenarkan itu artinya dibuat menjadi benar atau menunjukkan bahwa seseorang itu adalah orang yang dibenarkan. Inilah bukti bahwa penurutan yang sempurna terhadap hukum yang sempurna akan menjadikan seorang sebagai orang benar. Jadi, ketika seseorang melakukan yang benar, dia akan dibenarkan karena melakukannya. Dan inilah bukti bahwa penurutan yang sempurna terhadap hukum yang sempurna akan menjadikan seseorang sebagai orang yang benar. Jadi kalau tidak sempurna melakukan penurutan hukum, ya, terhadap hukum yang sempurna, ya itu berarti bukan orang benar, ya. Adalah rancangan Allah bahwa penurutan demikian harus diberikan bagi hukum itu oleh semua makhluk ciptaan. Dalam hal ini hukum itu didedikasikan untuk kehidupan. Jadi memang adalah rancangan Tuhan, ya, bahwa penurutan yang demikian harus diberikan kepada hukum. Artinya penurutan yang sempurna, ya, terhadap hukum yang sempurna. Baru disebut itu sebagai orang benar, ya. Tetapi bagi seseorang untuk dihakimi sebagai pelaku hukum adalah perlu bahwa dia telah memelihara hukum itu dalam ukuran yang penuh setiap saat dalam hidupnya. Jadi bagaimana menjadi seorang pelaku hukum yang kemudian dibenarkan? Ini jelas, ya. Bagi seseorang untuk dihakimi sebagai pelaku hukum adalah perlu bahwa dia telah memelihara hukum itu dalam ukuran yang penuh setiap saat dalam hidupnya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang dihakimi sebagai orang benar, ya? Pada akhirnya dinilai, ya, sebagai orang benar, adalah perlu bahwa kita telah memelihara hukum itu dalam ukuran yang penuh setiap saat dalam hidup kita. Nah, kalau kemarin kita pinjam, ya, kutipan dari Jones yang Joy katakan kemarin, bahwa seseorang kalau mau disebut orang benar, dia itu harus bisa melakukan hukum, ya. Melakukan hukum itu mulai dari dia lahir sampai dia mati, itu tidak boleh ada satu cacat pun di dalam pemeliharaan hukum. Baru hukum itu akan mengatakan ini orang benar, ya. Jadi baik Jones maupun Waggoner ini memiliki ide yang sama, ya, di dalam apa yang dituntut oleh hukum. Jadi kebenaran yang sempurna, ya, karena hukum yang sempurna yang menuntutnya, ya, tidak boleh kurang dari itu. Kurang dari itu apa yang terjadi, ya? Kita lihat, ya, kita lanjut, ya. Tetapi bagi seseorang untuk dihakimi sebagai pelaku hukum adalah perlu bahwa dia telah memelihara hukum itu dalam ukuran yang penuh setiap saat dalam hidupnya. Jika dia tidak memenuhi persyaratan dari hukum, dia tidak dapat disebut sebagai penurut hukum. Wah, ini luar biasa, ya. Kalau tidak memenuhi persyaratan hukum bahwa ia memelihara hukum itu dalam ukuran penuh setiap saat dalam hidupnya, atau mulai dari dia lahir sampai dia mati, ya, dia tidak dapat disebut sebagai sebagai penurut hukum, ya. Dia tidak dapat disebut sebagai seorang pelaku hukum jika dia hanya melakukan sebagian dari hukum. Jadi ini luar biasa, ya. Baik Waggoner maupun John sama-sama melihat, ya, betapa tingginya hukum dan bagaimana hukum itu menuntut manusia. Sebab itu adalah satu fakta yang menyedihkan bahwa tidak seorang pun di antara manusia yang dapat disebut pelaku hukum atau penurut hukum, ya.
Jadi saking tingginya fakta bagaimana hukum menuntut manusia, ya. Kalau mau disebut sebagai pelaku hukum atau penurut hukum, ternyata orang itu harus benar, ya, melakukannya setiap saat dalam hidupnya atau mulai dari dia lahir sampai dia mati, ya, sepenuhnya dia melakukan sepenuhnya hukum yang sempurna, baru disebut sebagai orang benar atau sebagai penurut hukum atau sebagai pelaku hukum. Dan di sini dikatakan adalah fakta yang menyedihkan bahwa tidak seorang pun di antara umat manusia yang dapat disebut pelaku atau penurut hukum. Wah, ini fakta yang menyedihkan, ya. Baik dari orang Yahudi maupun dari orang kafir yang semuanya berada di bawah kuasa dosa, ya. Sama seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini Rasul Paulus mengatakan tidak ada seorang pun, ya, tidak ada kecuali, ya. Seorang pun tidak. Hukum berbicara kepada semua yang tergolong dalam lingkarannya. Jadi tidak ada satupun yang hukum lewatkan dalam makhluk ciptaan di semesta alam ini, ya. Dan kepada siapapun hukum berbicara, dia berbicara hal yang sama, ya. Dan di seluruh dunia tidak ada seorang pun yang dapat membuka mulutnya untuk membebaskan dirinya sendiri dari tuduhan dosa yang melawannya. Setiap mulut tertutup dan seluruh dunia dinyatakan bersalah di hadapan Allah. Waduh. Jadi teman-teman, ini adalah satu hal yang menyedihkan, ya, bahwa di seluruh dunia tidak ada seorang pun yang dapat membuka mulutnya untuk membebaskan dirinya sendiri dari tuduhan dosa yang melawannya. Jadi siapa yang bisa mengatakan saya benar, ya, benar. Mungkin bisa untuk 1-2 jam atau 1 hari, ya. Tapi di waktu selanjutnya kemudian kita apa ya? Kita bersalah, itu sama saja kita bukan pelaku hukum, ya. Atau kita telah membayangkan bahwa kita adalah pelaku hukum, ya, sama seperti orang muda yang kaya telah melakukan semua hukum Allah dari kecil sampai dia udah dewasa, ya, tapi dia tidak melihat kedalaman dari hukum itu. Dan ketika Yesus menyatakan jualah milikmu dan kemudian pergilah dan ikutlah aku, dia tidak sanggup, ya, dia tidak sanggup. Dia merasa itu adalah satu hal yang berat buat dia, ya. Dan sangat disayangkan, ya, anak muda yang kaya itu ternyata hidup jauh dari hukum yang dia yakin dia lakukan, gitu. Jadi setiap mulut tertutup dan seluruh dunia dinyatakan bersalah di hadapan Allah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, inilah orang berdosa, ya, ketika berhadapan dengan hukum yang sempurna, ya. Sebab itu, meskipun pelaku hukum akan dibenarkan, ya, jelaslah bahwa sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Jadi inilah kenyataan, ya, inilah kenyataan dari manusia yang telah jatuh di dalam dosa dengan hukum yang menuntut kesempurnaan. Jadi tidak bisa hanya 1-2 jam, ya, atau 1 hari, itu harus senantiasa ternyata. Dan tidak bisa, kalaupun senantiasa itu ukurannya cuma misalnya 5 gitu, atau 7 atau 8. Kalau hukum ada 100, ya mesti 100 gitu yang digenapi. Baru dikatakan ini adalah pelaku hukum. Orang ini adalah betul-betul pelaku hukum. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan, atau pertanyaan. Ya, halo Bing.
Ya, silakan Joy. Ya, jadi kita lihat waktu orang belajar yang Bible study yang kita share itu kan kita lihat bahwa hukum itu harus ditinggikan dan bukan Halo Joy. cuma hukum ditinggikan. Halo Joy, kecil Joy. Boleh sekuat sedikit. Sudah kedengaran? Sudah. Oke. Jadi waktu lalu orang sudah belajar bahwa hukum itu harus ditinggikan dan Kristus juga harus ditinggikan. Jadi kalau kita lihat yang orang belajar waktu lalu ada dua ekstrim atau dua error. Yang satu meninggikan hukum, harus ada works, meninggikan hukum untuk dia membuat harmoni dengan Tuhan. Yang satu harmoni dengan Tuhan diselamatkan oleh iman, kasih karunia, tapi hukum ditiadakan gitu. Nah, yang memperbaiki dua kesalahan itu adalah pekabaran malaikat ketiga gitu ya. Bagaimana hukum itu ditinggikan dan Kristus juga akan ditinggikan sama-sama. Jadi kita lihat sekarang ini kita lagi bahas bagaimana dalam pekabaran malaikat ketiga itu hukum itu sangat ditinggikan gitu ya. Jadi karena hukum itu adalah transkrip karakter Tuhan, jadi hukum itu perfect, hukum itu holy, hukum itu righteousness, kebenaran gitu. Jadi kita lihat semua hukum itu semua sama mempunyai karakter dengan Tuhan gitu. Dan hukum itu menuntut akan penurutan yang sempurna, yang tidak ada satu manusia pun yang selama hidup di dunia ini ya, selain Kristus berhasil dalam memenuhi akan tuntutan hukum itu gitu. Dan waktu kita belajar hukum itu bukan hanya sekedar 10 hukum yang ditulis di dua loh batu. 10 hukum itu sangat luas gitu. Tapi kalau kita lihat dia punya fondasi hukum itu berdasarkan kasih ya, kasih kepada manusia dan kasih kepada Tuhan gitu. Makanya kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini, dia itu sama dengan hukum yang berjalan ya, istilahnya apa yang dia lakukan itu selalu selaras dengan hukum Tuhan gitu. Jadi memang kita harus mengerti bahwa hukum itu sangat-sangat tinggi, dia punya standar, sangat-sangat suci, dia punya karakter dari hukum itu sendiri, itu adalah fondasi dari tahta Tuhan. Dan memang itu apa ya, kalau mau dipikir, kalau orang renung-renungkan dalam satu hari ini pun coba orang pikir apakah saya sudah memenuhi standar itu dalam sehari saja gitu. Jadi ini memang betul-betul harus memang betul-betul harus mengerti akan pekabaran ini, bagaimana supaya hukum itu bisa dituruti gitu. Nah, disitulah nanti kita akan masuk bagaimana Kristus itu akan ditinggikan gitu. Cuman makanya kalau kita belajar, misalnya belajar Bible study, dan orang hanya menuntut hukum ini, hukum itu, tanpa ada Kristus, hidupnya itu akan menjadi beban berat karena dia punya standar sangat tinggi, dan sebagai kita manusia yang lama, yang belum manusia baru itu, nggak akan mungkin bisa menurut hukum karena kita punya hati sesudah jatuh dalam dosa itu sangat bertentangan dengan hukum Tuhan. Kita nggak mau menurut hukum Tuhan gitu. Ya oke, gitu aja Bing yang mau ditambahkan. Thank you. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya bahwa hukum ini tinggi ya standarnya, dan kalau kita cuma cuma bergantung pada hukum ya, kita tidak pernah tahu tentang Injil, maka yang terjadi ini betul-betul membebani hidup kita ya. Bahkan kita bisa lihat ya dari beberapa orang yang mencoba membela hukum ya. Sebenarnya kita lihat kenapa penekanan mereka pada hukum ya begitu, istilahnya dalam bahasa Jawa itu saklek kalau nggak salah ya. Jadi begitu rupa mereka menjalankan itu bukan karena mereka
saya melihat ya, bukan karena mereka memahami mengenai tuntutan hukum, tapi justru sebaliknya, mereka sedang tidak memahami apa artinya hukum, ya, sejauh mana hukum itu menuntut. Makanya mereka mencoba untuk bermegah dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dituntut oleh hukum, sama seperti Farisi, sama seperti orang muda yang kaya, ya, dengan apa ya, semangatnya ketika Yesus mengatakan, apa yang kamu tahu ya untuk beroleh hidup yang kekal, ya. Oh, dengan semangat ini anak muda bilang, oh, hukum ini saya sudah buat ya dari kecil sampai saat ini gitu. Hukum itu sudah juga gitu. Kemudian Yesus memberi penjelasan mengenai dalamnya hukum itu, dan ternyata anak muda itu tidak mampu ya. Anak muda itu tidak mampu. Jadi kebanyakan dari kita sebenarnya ketika kita mau apa ya, mengharapkan satu kebenaran dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan atau dari hukum-hukum Tuhan, itu bukan semata-mata kita memahami hukum itu. Justru sebaliknya, itu menunjukkan kita nggak pernah memahami apa yang dimaksud dengan hukum itu. Kenapa? Hukum itu kenyataannya tidak hanya menjangkau, ya, tidak hanya menyatakan sejauh tingkah laku, tetapi hukum itu sampai pada kedalaman diri kita, yaitu pada pikiran, pada emosi, bahkan pada motif-motif kita gitu. Dan ini ya kenyataannya ya, kalau kita lihat cerita anak muda yang kaya, dia tidak sanggup sampai ke situ gitu. Padahal itu baru salah satu ya, baru salah satu yang Yesus ungkapkan, belum yang lain-lain gitu. Dan sebenarnya itu adalah langkah awal bagaimana anak muda itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi dia mundur ya, dia tidak maju terus. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang juga mau kasih tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jelaslah bahwa sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, ya. Hukum itu sebagai satu yang kudus, ya, dan adil dan baik tidak dapat membenarkan orang berdosa. Ini ayat yang dalam apa tulisan Paulus ya, Roma pasal 7 ini ya. Hukum itu sebagai satu yang kudus dan adil dan baik tidak dapat membenarkan orang berdosa. Dengan kata lain, hukum yang benar itu tidak dapat menyatakan bahwa seseorang yang melanggarnya tidak bersalah, ya. Hukum itu tidak mungkin ya mengatakan seorang pelanggar itu oh tidak bersalah, ya. Hukum yang membenarkan orang jahat disebut hukum yang jahat. Jadi teman-teman, kalau ada hukum yang membenarkan orang jahat, ya, itu disebut hukum yang jahat, ya. Jadi hukum 10 hukum, kenapa dia disebut baik? Karena dia nggak mungkin membenarkan sesuatu yang jahat gitu. Sesuatu yang bersalah dia nggak mungkin benarkan gitu. Hukum tidak dapat dicerca sebab dia tidak dapat membenarkan orang berdosa. Jadi sekalipun demikian, hukum itu tidak bisa dihina ya, sebab dia tidak dapat membenarkan orang berdosa. Tetapi sebaliknya, dalam hal ini hukum harus dipuji. Kenapa? Karena hukum berbicara apa adanya. Fakta bahwa hukum tidak akan menyatakan orang-orang berdosa menjadi benar, yaitu tidak akan mengatakan bahwa manusia yang telah memeliharanya, sementara mereka telah melanggarnya, adalah terbukti dengan sendirinya bahwa hukum itu adalah benar. Jadi teman-teman, disinilah kita melihat kehormatan ya, kehormatan dari hukum itu. Hukum itu apapun keadaan manusia, dia tidak mungkin berbicara di luar dari kenyataan yang diperhadapkan kepadanya sehubungan dengan manusia ya. Kalau manusia itu memang berdosa, ya berdosa dia bilang, kalau benar ya pasti benar dia katakan gitu. Jadi adalah terbukti dengan sendirinya bahwa hukum itu adalah benar. Kalau hukum itu terhadap orang berdosa dia bilang oh ini orang berdosa benar gitu.
Kita coba bayangkan, saudara-saudara, kalau kita berada di pengadilan ya, kemudian hakim mencoba membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan satu yang benar. Ini sangat menyakitkan ya. Ini sangat menyakitkan. Dan kita udah sering melihat ya kenyataan-kenyataan seperti itu, dan itu sangat menyakitkan. Kita lanjut ya. Manusia menghargai hakim di dunia yang tidak korupsi. Nah, ya. Jadi kalau hakim itu benar, ya bicara apa adanya, maka hakim itu akan sangat dihormati ya, akan sangat dihargai. Yang tidak dapat disuap dan yang tidak akan menyatakan pada seseorang yang bersalah bahwa dia tidak bersalah. Tentu saja mereka harus meninggikan hukum Allah yang tidak akan memberi kesaksian dusta. Jadi teman-teman, hakim aja ya, kita akan sangat hormati. Ini hakim ini betul-betul pembela keadilan ya. Dia betul-betul pembela apapun ya, sekalipun disuap bagaimanapun, sekalipun dipengaruhi bagaimanapun, sekalipun lawannya hanya orang miskin yang sangat lemah, tapi kalau benar, hakim itu mengatakan benar, salah, hakim itu menyatakan salah, maka kita akan sangat menghormati hakim tersebut. Ya. Dan inilah hukum itu, ya. Beginilah hukum itu. Tentu saja mereka harus meninggikan hukum Allah yang tidak akan memberikan kesaksian dusta. Jadi penghormatan terhadap hukum Allah itu karena hukum itu tidak pernah bersaksi dusta tentang apa yang dia mau saksikan ya, tentang manusia yang kepadanya itu diperhadapkan gitu. Hukum adalah sempurna dari kebenaran itu. Dengan demikian, hukum terpaksa menyatakan fakta yang menyedihkan bahwa tidak seorang pun dari keturunan Adam yang telah memenuhi persyaratannya. Jadi teman-teman, ini adalah satu hal yang akan dilakukan oleh hukum. Hukum itu tidak mungkin berbuat sesuatu yang lain ya, selain dari apa yang dia bisa nyatakan ya. Kalau benar, dia akan katakan benar. Kalau salah, dia akan katakan salah. Dan disitulah kehormatan dari hukum itu. Disitulah kita melihat derajat ketinggian dari hukum itu, sebagaimana kita bisa melihat ya seorang hakim yang betul-betul menegakkan hukum, ya berani menyatakan benar adalah benar, salah adalah salah, maka hakim itu akan sangat dihormati karena sikapnya yang tidak mau berbohong ya, tidak mau disuap. Demikian juga dengan hukum. Dan dari kenyataan hukum yang seperti itu, teman-teman, ya, kita melihat ya, hukum terpaksa menyatakan fakta yang menyedihkan bahwa tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang telah memenuhi persyaratannya kecuali Yesus ya. Jadi ini fakta yang menyedihkan loh. Jadi teman-teman, dengan mempelajari sifat dari hukum, bagaimana karakter dari hukum, bagaimana tingginya hukum menuntut, kita akan melihat satu kenyataan bahwa tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang telah memenuhi persyaratannya. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan? Bagaimana dengan teman-teman? Ya, silakan. Ya, Bing. Sangat interesting sekali ya pembahasan ini buat kita pribadi. Karena kalau kita mau coba pikir-pikirkan mengenai hukum, kalau kita lihat karakter hukum itu sendiri di Roma 7 ayat 12 ya, kalau kita nggak salah, dibilang hukum itu holy, suci, just, adil, and good, baik gitu. Nah kalau mau dipikir ya, kan hukum itu nggak bisa berubah dia punya karakter, itu udah nggak ada, di hukum itu nggak bisa dirubah gitu. Jadi kalau karakter hukum itu sendiri adalah just atau adil. Nah kalau tuntutan hukum melanggar hukum kan upah dosa adalah maut, dan dosa itu pelanggaran hukum kan kita sudah belajar. Yeah. Nah kalau hukum itu just, kalau adil, di saat orang itu melanggar hukum itu sendiri,
harus maut gitu. Iya. Iya kan? Jadi betapa mengerikan sekali hukum itu ya. Kalau dilanggar hukum itu, kata-kata dalam hukum itu, perintah di hukum itu, nggak ada pilihan selain maut gitu. Nah, cuma kalau kita pikirkan betapa hukum itu sendiri, aduh, itu hidup dengan mati gitu. Nah, sekarang coba orang pikirkan kembali, kenapa saya masih hidup? Sedangkan saya sudah melanggar hukum itu sendiri yang bilang kalau kamu melanggar, kamu mati gitu. Dan hukum itu nggak bisa kalau nggak adil gitu ya. Kalau dia nggak membuat, kalau saya nggak maut atau saya nggak mati, itu hukum saya bilang tidak adil. Betul kan? Karena hukum itu sendiri bilang kalau melanggar kamu harus mati dan dia harus adil gitu. Nah, disitulah baru kita akan menghargai di mana Kristus itu masuk gitu. Kalau kita hanya belajar hukum, terus kita nggak lihat di mana Kristus itu masuk, dan kita berusaha, oh harus ini, harus itu sama-sama saja dengan mencoba kemustahilan, yaitu Ellen White bilang, mustahil gitu, karena betapa tinggi hukum itu dan betapa adilnya, di mana kalau melanggar itu harus mati gitu. Itu nggak ada excuse, nggak ada alasan enggak gitu. Nah, makanya di situ kenapa kok kita masih hidup gitu ya. Dan waktu kita hidup ini kita punya tujuan itu dalam hubungan dengan hukum itu sebenarnya apa gitu. Dan bagaimana hukum itu bisa diturut gitu. Jadi itu hukum dengan Yesus itu nggak bisa kita pisahkan gitu. Tapi orang nggak akan bisa menghargai hukum kalau nggak tahu betapa tingginya hukum itu dan apa upah dari hukum itu gitu. Cuma pikir hukum itu sangat sangat adil dan tadi bilang hukum itu baik ya, good. Makanya yang tadi Ebing udah bahas, yang Wagner bilang, nggak mungkin hukum membenarkan orang yang berbuat dosa atau jahat. Berarti kalau hukum bilang, oh kamu benar, hukum itu nggak hukum yang baik lagi gitu, itu hukum yang jahat gitu, karena udah salah dibilang benar gitu. Nah, kalau kita lihat dia punya kenyataan, itu kita yang jahat akan dibilang benar gitu. Kita yang harusnya mati, hidup gitu. Cuma pikirnya itu apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi dengan hukum. Semua yang hukum tuntut itu di manusia malah keadaannya kita yang jahat akan dibilang baik, kita yang harus mati akan hidup. Bukan hanya hidup selama-lamanya, itu apa yang terjadi gitu. Nah, ternyata ada sesuatu di balik itu sampai hukum itu bisa melihat kita itu baik, kita itu benar, kita itu menurut sama dengan lahir, menurut sampai kita hidup, itu hanya Yesus datang atau kita mati. Nah, itulah rencana keselamatan dan itulah Yesus, di mana Yesus sangat ditinggikan ya, karena justru dengan hukum itu akan menuntun kita kepada Yesus. Kalau pengalaman kita sendiri, dulu banyak sekali hukum. Yesusnya itu hilang di tengah-tengah awan yang gelap gitu. Makanya hidupnya sangat beban berat, karena hukum yang dituntut terus untuk diri kita sendiri, tapi Yesusnya nggak ada. Justru malah waktu kita meninggikan hukum, justru di saat kita harus melihat betapa saya memerlukan Kristus dan kebenarannya. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, kita juga bisa melihat ya fakta di Taman Eden. Tuhan menyatakan pada hari kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tidak ada firman di Taman Eden, pada hari kamu makan, kamu akan berdosa. Itu tidak ada ya. Dan tidak pernah ada itu di dalam Taman Eden. Kalau sekarang kita melihat pada hari kita melanggar, kita dihitung berdosa, itu adalah sesuatu di luar apa ya, kenyataan yang Tuhan telah tetapkan di Eden. Dan itu seperti yang Joy bilang tadi ya, itu adalah sesuatu yang kita harus lihat dari sisi
yang lain ya. Kalau kita melihat dari sisi hukum, hukum mengatakan pada saat kamu melanggar, ya, kamu akan mati. Kalau bahasa asli, maut ya. Jadi teman-teman, itulah hukum gitu. Itulah cara kerjanya. Dia nggak mungkin tidak berbuat di luar ya, di luar apa yang menjadi sifatnya. Nggak mungkin ya. Hukum menyatakan kalau salah-salah, kalau benar-benar. Dan hukum menuntut semuanya harus benar senantiasa gitu. Bukan cuma di perbuatan, tapi juga di dalam pikiran harus benar. Kalau di dalam pikiran masih salah, artinya kita masih apa ya, jauh daripada hukum Tuhan. Kita kalau masih salah, layak menerima keadilan ya. Keadilan dari hukum itu yaitu apa? Kita harus mengalami yang namanya kematian. Tetapi di dalam keadilan Tuhan, kemudian kita yang telah melanggar tidak mengalami kematian, apa artinya? Ya, apa artinya? Nah, disitulah kita akan pelajari selanjutnya ya, bagaimana keindahan dari Injil yang dinyatakan, bagaimana Yesus yang telah menyelamatkan kita. Oke, teman-teman, sampai di sini masih ada lagi yang mau kasih tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Bahkan fakta bahwa melakukan hukum itu adalah benar-benar tugas manusia menunjukkan bahwa ketika dia melanggar satu perintah tertentu, dia tidak akan pernah dapat memperbaikinya. Wah, teman-teman, ini kenyataan manusia ya, kenyataan manusia yang lahir dari keturunan Adam ya. Fakta bahwa melakukan hukum ya itu adalah benar-benar tugas manusia, menunjukkan bahwa ketika dia melanggar satu perintah tertentu, dia tidak pernah dapat memperbaikinya. Ini kenyataan loh. Ini kenyataan yang dihadapi manusia. Bisakah kita yang melanggar memperbaiki hal tersebut ya? Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena konsekuensi dari hukum pada saat melanggar. Halo, kedengaran? Halo, kedengaran? Kedengaran, Kak. Oh ya. Jadi ini konsekuensi hukum ya. Pada saat melanggar, seorang yang melanggar harus dibinasakan gitu. Dia tidak mungkin memperbaikinya. Dia tidak akan pernah dapat memperbaikinya. Dan inilah kenyataan dari manusia yang lahir dari keturunan Adam terhadap hukum gitu. Persyaratan-persyaratan dari setiap perintah hukum sangat luas. Seluruh hukum itu sangat rohani. Seorang malaikat pun tidak dapat melakukannya lebih dari penurutan yang kecil. Waduh. Teman-teman, jangankan kita yang berdosa, malaikat pun tidak gitu. Malaikat yang saleh pun tidak gitu. Kenapa? Hukum itu begitu luas, begitu tinggi. Ya, lebih lagi hukum itu adalah kebenaran Allah, salinan dari karakternya. Ya. Sekali lagi ya. Ya, lebih lagi hukum itu adalah kebenaran Allah, salinan dari karakternya. Oleh sebab karakternya tidak mungkin berbeda dari yang sebenarnya. Ya. Allah sendiri tidak dapat melebihi ukuran kebaikan yang dituntut oleh hukumnya. Jadi teman-teman, apa yang dituntut oleh hukum itu betul-betul adalah diri sendiri dari Tuhan yang menuntutnya. Jadi tidak mungkin hukum itu berbeda dengan Tuhan, ya. Karena hukum itu merupakan salinan pengertian dari siapa dirinya gitu. Dia tidak dapat menjadi lebih baik daripada dirinya, dan hukum itu menyatakan apa dia yang sebenarnya. Jadi teman-teman, kita bisa lihat ya, bagaimana hukum itu menyatakan siapa gitu. Jadi hukum itu merupakan karakter ya, karakter sendiri dari Tuhan.
hukum itu merupakan penyataan dari Tuhan itu sendiri. Dan hukum itu tidak mungkin kurang dari Tuhan gitu. Sebab hukum itu menyatakan siapa Tuhan. Makanya teman-teman, tidak mungkin seorang malaikat, ya, malaikat yang kudus ini yang tidak berdosa dapat melakukan ya lebih dari penurutan yang terkecil sekalipun. Kenapa? Karena seperti pembahasan kita yang lalu ya, malaikat dengan Tuhan itu memiliki jarak yang tak terhingga. Malaikat yang tertinggi di semesta alam ini dengan pencipta kita memiliki jarak yang tertinggi, jarak yang sangat jauh. Itulah sebabnya teman-teman, kenapa kita menaruh pengharapan hanya kepada Kristus. Karena Kristus itu betul-betul pernyataan siapa Bapa. Dan Kristus itu tidak boleh kurang setitik pun, ya. Kristus itu tidak boleh kurang setitik pun dari Bapa. Kalau kurang, itu berarti Kristus tidak dapat memberikan kebenaran yang dituntut oleh Bapa. Kenapa Kristus bisa memberikan penebusan kepada manusia? Kenapa Kristus bisa memberikan kebenaran yang dituntut oleh Bapa? Karena Kristus dan Bapa sama posisinya, teman-teman. Ya, itulah kebenaran yang dinyatakan dalam kebenaran oleh iman. Itulah kebenaran yang dinyatakan dalam doktrin Ka'bah, ya. Bagaimana Kristus itu adalah jalan, adalah sarana yang bisa membawa baik manusia berdosa maupun malaikat itu bisa berdiri di hadirat Bapa. Hanya melalui Yesus saja gitu. Kita lanjut dulu ya. Jadi lebih lagi hukum itu adalah kebenaran Allah, salinan dari karakternya. Oleh sebab karakternya tidak mungkin berbeda dari yang sebenarnya. Allah sendiri tidak dapat melebihi ukuran kebaikan yang dituntut oleh hukumnya. Dia tidak dapat menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri, dan hukum itu menyatakan apa dia yang sebenarnya. Jadi hukum itu menyatakan dia yang sebenarnya. Lalu apa harapan kita selanjutnya sebagai orang yang telah gagal? Bahkan dalam satu perintah saja, dapatkah kita menambahkan kebaikan lebih untuk mencukupi seluruh standar ukuran itu? Waduh, malaikat yang kudus aja nggak bisa, teman-teman. Ya, kemudian apa pengharapan kita yang telah gagal gitu? Bisakah kita mencukupi standar dalam ukuran seperti itu? Teman-teman, ini harus diperhatikan baik-baik karena kita tidak mungkin memahami pembenaran oleh iman kalau kita salah mendudukkan hukum Tuhan. Ya, sekali lagi, kita tidak mungkin memahami yang namanya pembenaran oleh iman kalau kita salah mendudukkan hukum Tuhan. Dan kita tidak mungkin melihat indahnya jasa, ya, indahnya jasa dan pengorbanan dari Yesus sebagai juru selamat kalau kita salah mendudukkan hukum Tuhan. Jadi apa harapan kita gitu? Dia yang mencoba melakukannya adalah membebani dirinya dengan satu tugas yang tidak akan mungkin dapat dilakukannya. Aduh, ini tidak mungkin. Sekali lagi ya, dia yang mencoba melakukan hukum untuk mendapatkan kebenaran itu mencoba sesuatu yang mustahil. Ya, adalah membebani diri sendiri. Makanya orang yang mencoba ya mencari kebenaran lewat melakukan hukum, ya, apa yang dituntut oleh hukum, apa yang dituntut oleh prinsip, ya, itu hanya membebani diri sendiri. Itu membuat orang-orang seperti ini hidup di dalam kemurungan, ya, kemurungan setiap saat. Ini menjadi apa ya? Seperti orang-orang Farisi, menjadi antisosial, menjadi hidup terbeban, menjadi hidup penuh dengan masalah. Padahal mereka mencoba untuk mencari kebenaran melalui hukum. Tapi itulah kenyataan. Dia yang mencoba melakukannya adalah membebani dirinya dengan satu tugas yang tak akan mungkin dapat dilakukannya. Dan menganggap dirinya lebih baik dari apa yang diminta Allah baginya. Aduh. Ya, dia menganggap lebih baik daripada Allah. Jadi teman-teman, ketika kita mencoba untuk melakukan, ya, mencoba melakukan sesuatu yang kita tidak pernah bisa lakukan, itu artinya kita, ya, kita menganggap diri kita lebih baik dari apa yang diminta Allah baginya, dan itu berarti menganggap lebih baik daripada Allah sendiri. Aduh, makanya teman-teman kita bisa lihat ya contoh-contoh yang sangat jelas orang-orang yang berupaya
mencari kebenaran hukum, kenapa sangat susah sekali untuk menjadi orang-orang yang paling rendah hati, sangat bergumul dengan kerendahan hati. Tak sontong sadiki pamara, tak sontong sadiki tersinggung, ya. Inilah orang-orang yang bergumul, ya, mau mencoba mencari kebenaran dengan melakukan oleh usahanya sendiri gitu. Teman-teman, ini kenyataan yang dinyatakan oleh hukum, ya. Ketika kita mencoba untuk melakukan hukum, itu artinya kita membebani diri kita sendiri. Itu berarti kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain dan merasa lebih baik dari Tuhan sendiri. Wah, ini adalah satu sindrom dari upaya untuk mencari kebenaran melalui usaha sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita bergumul, ya, dengan kebenaran, katakanlah dengan kebenaran, tapi hidup kita itu penuh dengan beban, hidup kita itu bermasalah dengan orang, ya, sering bermasalah dengan orang, hidup kita itu bergumul dengan emosi-emosi, mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya, tidak bisa direndahkan. Kita sebenarnya sedang mengupayakan. Kenyataannya, kenapa seperti itu? Kita sebenarnya sedang mengupayakan satu kebenaran yang tidak pernah bisa kita lakukan. Oke, sampai sini ada yang mau kasih tanggapan? Ya, Kak Ibing, Ya, silakan, Kristi. kita mau sharing, kita punya pengalaman ya dalam penurutan hukum ini. Seperti tadi dibilang bahwa Kak Joy sudah singgung, hukum dan Yesus itu nggak bisa dipisahkan. Terus juga yang dikatakan tadi, kalau salah dalam mendudukan hukum ini, cara main konsep dari hukum ini salah, memang akan berasa kayak kita dan secara pribadi memiliki cara pandang yang salah atau konsep cara main dari hukum ini ketika ada di dalam pelanggaran atau kompromi, rasanya itu sangat-sangat tertekan sekali dan seperti kayak nggak ada gitu yang bisa mau tolong karena hukum yang terlalu ditinggikan, karena kita rasa dalam penurutan kita akan disucikan, kita akan dibenarkan gitu. Jadi sehingga dalam posisi itu membuat kita punya pergerakan sendiri ya seakan-akan sangat terbatas, takut untuk bergaul ketika ada di dalam lingkungan orang-orang yang mungkin kita rasa itu tidak sepemahaman dengan kita jadinya di pikiran itu rasa menghakimi ini tinggi sekali, beda dengan cara pandangnya Yesus. Ketika lihat orang berdosa itu yang ada belas kasihan, tapi kalau kita secara pribadi ada dalam posisi itu selalu melihat ketika orang salah itu kita yang benar, mereka itu salah. Rasa menghakimi itu tinggi sekali dan di posisi sekarang kita lihat kita salah dalam cara mendudukan hukum. Memang kita rasa hidup itu sangat-sangat tertekan, membuat pergerakan itu sangat sempit dan karena kita melihat segala sesuatu itu dipenuhi dengan hukum dan juru selamat itu seakan-akan di mana begitu. Ya mungkin itu kita bisa sharing, Kak. Ya, terima kasih Kristi untuk kesaksian ya, ini pengalaman dan itu kenyataan, teman-teman, kenyataan setiap orang yang mencoba untuk melakukan hukum, mencari kebenaran ya, mencoba mendapatkan kebenaran dengan itulah kenyataan dari orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan kebenaran dengan melakukan hukum. Maka yang terjadi adalah orang-orang itu akan membebani diri sendiri ya, satu tugas yang tidak mungkin dapat dilakukannya dan menganggap diri lebih baik dari apa yang diminta oleh Allah. Jadi akan ada satu perasaan yang saya lebih baik gitu dari apa yang diminta oleh Allah. Ya, dia menganggap lebih baik daripada Allah sendiri. Jadi orang-orang ini tidak mungkin tidak sombong, teman-teman. Tidak mungkin menjadi rendah hati, ya. Itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena ini memang udah hukumnya begini. Ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, karena hanya memang Yesus yang bisa lakukan, artinya
kita menganggap diri kita jauh lebih baik dari Tuhan, ya. Artinya kita menganggap diri kita itu jauh lebih lebih benar dari Tuhan. Tetapi itu tidak seperti itu, ya. Itu tidak seperti itu. Jadi teman-teman, apa yang dinyatakan oleh Wajoner ya dalam pelajaran kita saat ini betul-betul mendudukan kembali hukum itu pada posisinya. Dan kita harus terima kenyataan. Kita sebagai keturunan Adam sangat tidak mungkin untuk bisa menggenapi hukum tersebut. Jalan kita cuma ada satu, teman-teman, yaitu Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, apa masih ada lagi yang mau kasih tambahan sebelum kita lanjut? Atau tanggapan atau pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Tetapi tidak hanya dalam satu hal tertentu bahwa umat manusia telah gagal. Mereka semua sudah gagal dalam setiap hal. Jadi Kristi tidak sendirian ya. Ini kita semua ada di dalam hal tersebut dan kita semua mengalami ya hal tersebut. Semua telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun tidak. Bukan saja demikian, tetapi tidak mungkin bagi manusia yang berdosa dengan kuasa yang telah dilemahkan mampu melakukan suatu tindakan apapun yang bisa memenuhi standar yang sempurna itu. Jadi saudara-saudara, ya, inilah kenyataan manusia ya. Dan di dalam keadaan manusia yang dilemahkan, ini kita udah bahas ya. Ketika manusia dilemahkan, jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun yang tersisa dari dirinya untuk bisa melakukan yang baik. Kemudian Tuhan menuntut standarnya yang sangat sempurna. Sangat tinggi. Ya, bukan hanya menghakimi tindakan, tapi juga di dalam diri gitu. Sesuatu yang tersembunyi di dalam diri. Ini luar biasa ya. Saran ini tidak memerlukan bukti selanjutnya, melainkan satu pengulangan kalimat akan fakta bahwa hukum adalah ukuran kebenaran Allah. Ini fakta ya, hukum adalah ukuran kebenaran Allah. Tentu saja tidak ada yang akan gegabah mengaku bahwa tindakan apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka adalah baik dan sama baiknya dengan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah tindakan gegabah ya teman-teman. Kalau apa yang kita lakukan kita anggap sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Setiap orang harus berkata-kata sama dengan Sang Pemazmur. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik padaku selain Engkau. Ya, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi teman-teman, kata-kata dari pemazmur ini adalah kata-kata yang dinyatakan Yesus kepada anak muda yang kaya. Tidak ada seorang pun yang baik, hanya Tuhan saja. Fakta ini terdapat dalam kalimat-kalimat yang langsung dikutip dari kitab suci. Kristus yang tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Dia berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencuri, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang tersebut. Dan inilah kenyataan manusia ya teman-teman. Dengan kata lain, adalah mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang jahat daripada melakukan hal-hal yang baik. Jadi inilah kenyataan manusia ya. Inilah kenyataan manusia yang lahir dari keturunan Adam. Ya. Adalah mudah ya
adalah mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang jahat daripada melakukan hal yang baik. Karena memang kenyataannya kita seperti itu, teman-teman. Ya, kenyataannya kita begitu. Tidak ada satupun yang lahir dari keturunan Adam yang bisa menghasilkan kebenaran yang seperti yang dituntut oleh hukum yang sempurna. Tidak ada. Ya. Dan hal-hal yang biasanya secara alamiah dilakukan oleh manusia adalah jahat. Inilah kenyataan ya, teman-teman. Kenyataan manusia. Kejahatan diam di dalam kita dan adalah bagian dari makhluk manusia. Aduh. Ini kejahatan itu diam di dalam kita. Kejahatan itu bukan cuma pada tindakan kita ya, tetapi kejahatan itu diam di dalam kita. Teman-teman, apa namanya, kalau saya ingat ya pelajaran dari Wagoner dalam buku Kabar Kesukaan. Wagoner menjelaskan bahwa dosa dan kejahatan itu berdiam di dalam setiap serat tubuh kita. Ya, kalau dosa dan kejahatan itu diam di dalam setiap serat tubuh kita, bagaimana bisa kita menjadi orang yang benar? Ya, bagaimana bisa oleh melakukan yang benar kita menjadi orang yang benar? Sedangkan dosa itu berdiam dalam setiap serat di dalam tubuh kita. Ya, dan inilah yang Wagoner mau coba jelaskan kepada kita ya saat ini, bahwa kita secara alamiah, ya, kebiasaan kita hanyalah kita melakukan, apa yang kita lakukan adalah jahat semata-mata. Kejahatan, kenapa demikian? Karena kejahatan itu diam di dalam kita dan adalah bagian dari makhluk manusia. Jadi siapapun yang disebut manusia, itu adalah kenyataan yang terjadi. Itu adalah kenyataan yang ada, yang bisa disaksikan oleh setiap manusia. Sebab itu, Sang Rasul berkata, sebab keinginan daging atau alamiah manusia adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk terhadap hukum Allah. Karena memang tidak mungkin ya teman-teman. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 7-8. Dan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi teman-teman, di dalam kondisi alamiah kita yang jahat, kemudian kita mencoba melakukan yang baik yang dikehendaki, kemudian kita mencoba melakukan yang baik ya, di dalam kondisi kita yang jahat, kemudian kita mencoba melakukan yang baik yang dikehendaki Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan selalu merasa di dalam diri kita ada pertentangan ya. Di dalam diri kita selalu ada ketidakselarasan. Di dalam diri kita melakukan sesuatu yang kita tidak kehendaki. Seperti semacam ada dua kehendak di dalam diri kita yang selalu bergumul ya. Karena memang demikianlah orang-orang atau kita yang hidup di dalam daging tetapi mau mencoba melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kejahatan adalah bagian dari hakikat alamiah manusia yang diwarisi oleh setiap individu dari garis panjang keturunan nenek moyang yang berdosa. Itulah sebabnya teman-teman kita bisa saksikan apa yang dimiliki oleh tubuh Kristus itu didapatkan dari warisan tersebut. Jadi tubuh yang Yesus miliki itu bukan tubuh yang kudus ya. Tubuh yang Yesus miliki adalah tubuh yang berdosa yang sama seperti kita. Nah, ini pelajaran yang kita telah pelajari ya beberapa waktu yang lalu. Jadi dari situlah Yesus mewarisi, karena memang demikianlah kenyataannya, demikianlah kenyataan bahwa manusia mewarisi kejahatan itu dari bagaimana dulu orang tuanya ya. Kejahatan itu berdiam di dalam tubuhnya. Jadi sebab kejahatan adalah bagian dari hakikat alamiah manusia yang diwarisi oleh setiap individu dari garis panjang keturunan nenek moyang yang berdosa. Jelaslah bahwa apapun kebenaran yang tumbuh dari kita pasti hanya seperti kain kotor. Jadi kita yang
mewarisi kejahatan, teman-teman. Apapun kebenaran yang kita coba upayakan, itu tidak lebih dari kain kotor. Dan ini Joy sudah jelaskan ya. Bagaimana kain kotor ini? Jika dibandingkan dengan jubah tanpa noda dari kebenaran Allah. Jadi teman-teman, adalah satu hal yang sangat mustahil ya. Dengan alamiah kita yang berdosa, kita mau mencoba sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu sempurna ya. Kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan ya. Kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan yang dituntut, tetapi itu harus. Karena kalau tidak demikian, kita pasti berhadapan dengan konsekuensi hukum yang adil, yaitu kematian. Dan sementara keadaan kita itu secara alamiah seperti ini, teman-teman. Jahat, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jalan kita satu-satunya ya, jalan kita satu-satunya adalah, kita akan lihat ya di bawah ini, ketidakmungkinan akan perbuatan-perbuatan yang baik yang berasal dari hati yang berdosa jelas diilustrasikan oleh Sang Juru Selamat. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dari duri-duri, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ini kenyataan ya, ini kenyataan. Semak duri tidak menghasilkan buah ara, dan semak duri tidak bisa menghasilkan buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini sudah ada satu kabar baik kepada kita ya. Bagaimana kita yang baik itu bisa menjadi baik, atau kita yang jahat itu bagaimana ya pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Ini mengatakan bahwa seorang manusia tidak dapat melakukan hal yang baik kecuali dia menjadi baik terlebih dahulu. Ini kabar baik ya, teman-teman, dari dua prinsip yang kita lihat di atas, bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya, jadi bagaimana hatinya itu akan menentukan bagaimana tindakannya. Jadi teman-teman, ini mengatakan bahwa seorang manusia tidak dapat melakukan hal yang baik kecuali dia menjadi baik terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Sebab itu, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang berdosa tidak dapat menghasilkan apapun untuk menjadikannya benar, tetapi sebaliknya, datang dari hati yang jahat, perbuatannya adalah jahat, dan dengan demikian hanya menambahkan kejahatan pada jumlah dosa-dosanya. Jadi, kalau hati kita jahat, ya, kita tidak akan pernah mungkin menghasilkan sebuah tindakan atau tindakan-tindakan yang benar. Kita tidak mungkin dengan hati yang jahat menjadi orang yang saleh, teman-teman. Kita tidak mungkin dengan hati yang jahat berupaya untuk menggenapi tuntutan-tuntutan atau prinsip-prinsip yang benar. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena selalu yang mau dihasilkan adalah itu selalu keluar dari hati kita gitu. Dan kalau hati kita jahat, maka yang jahatlah yang keluar. Perbuatannya adalah jahat, dengan demikian hanya menambah kejahatan pada jumlah dosa-dosanya. Jadi semakin kita berupaya untuk menjadi orang benar, untuk menjadi orang baik, yang terjadi adalah kita semakin merasa jahat, semakin merasa berdosa, semakin bertambah dosa-dosa kita. Inilah kenyataan dari orang-orang yang bergumul untuk menjadi orang benar atau menjadi orang baik dengan kondisi hatinya yang jahat. Ya, hanya kejahatan yang datang dari hati yang jahat. Dan hanya kejahatan yang datang dari hati yang jahat dan kejahatan yang berlipat ganda tidak dapat melakukan satu pun perbuatan baik. Sebab itu, sia-sialah bagi orang yang jahat untuk berpikir menjadi benar oleh usaha-usahanya sendiri. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, tidak mungkin bagi orang yang hatinya jahat mau
menjadi orang benar dengan melakukan usaha-usaha yang baik atau hukum-hukum yang baik untuk menjadi orang benar. Ini sia-sia ya. Dia harus dibenarkan terlebih dahulu sebelum dia dapat melakukan hal yang benar dan yang diwajibkan padanya dan sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan. Jadi teman-teman, ini jalan keluarnya. Ini jalan keluarnya. Jadi bagaimana seorang yang jahat ya bisa melakukan yang baik atau yang benar? Jalan keluarnya adalah dia harus dibenarkan terlebih dahulu sebelum dia dapat melakukan hal yang benar yang diwajibkan padanya dan yang sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan. Inilah jalan keluarnya ya. Bagaimana hati kita yang jahat itu bisa diubahkan terlebih dahulu. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan Halo, atau Edik. pertanyaan? Ya, silakan Joy. Ya, dari tadi Ebing ngomong itu udah kayak apa ya, pingin sekali kasih tambahan. Karena Oke, silakan. sebenarnya enggak, ya, karena ini sebenarnya jawaban yang kita punya, ada masalah di grup dulu, yang masih ingat kalau orang berdosa, Tuhan harus tinggalkan, Ya, karena kebenaran tidak bisa bersatu dengan ketidakbenaran gitu. ya, Jadi sebenarnya ini jawabannya ya. Makanya tadi pas kalimat demi kalimat itu sudah sangat memberikan jawabannya, karena kalau kita baca dari tadi, itu kita kalau berdosa kan kita berdosa orang jahat ya gitu. Nah kan ya, di situ dibilang Kristus meninggalkan kita. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebenaran Kristus kan. ya, Karena waktu kita sudah tidak berdosa, baru Kristus bisa datang gitu ya. ya, Nah sekarang dengan pembahasan ini kita lihat kondisi manusia sudah jatuh dalam dosa apa. Itu jahat, nggak bisa menurut akan hukum Tuhan gitu. Dari tadi kan dibahas dari dalam hati, percabulan, iri hati, dan segala macam itu. Sedangkan hukum Tuhan itu baik, sempurna, adil. Bagaimana saya mau melakukan sesuatu yang baik, yang dituntut hukum, kalau dari dalam hati kita itu jahat? Nah ternyata untuk bisa menurut sesuatu yang baik, kita harus dibenarkan dulu. Itu yang di Wagener kasih tahu ya, di pembahasan ini. Jadi berarti kalau saya harus dibenarkan dulu, berarti yang membenarkan kita itu siapa gitu. ya, Nggak mungkin hukum membenarkan kita, kita sudah belajar. Itu harus ada kebenaran Kristus di dalam kita dulu, baru akan ada perbuatan baik. Nah yang masalah sebelumnya, kita harus berbuat baik dulu, baru kebenaran Kristus itu datang. Aduh itu udah sangat terbalik sangat bertentangan. ya. Sangat bertentangan. Gitu. Itu berarti saya harus ada usaha dulu dalam penurutan hukum untuk mendatangkan kebenaran Kristus. Sedangkan saya sebelum dibenarkan saya nggak bisa berbuat yang baik gitu. Nah ini teman-teman kita harus mengerti, karena banyak orang yang menganut pemikiran seperti itu gitu. Yang mana kalau kita berdosa, Kristus meninggalkan kita harus melakukan sesuatu supaya Kristus harus datang, karena nggak bisa berdosa dengan yang tidak berdosa itu bersatu. Nah justru dengan pembahasan ini memberikan kepada kita solusi bagaimana orang berdosa itu bisa dibenarkan dan bisa menurut akan hukum Tuhan gitu. Dan ternyata tidak ada yang kita bisa lakukan tanpa Kristus di kita gitu. Jadi ini pelajarannya meninggikan Kristus ya. Ellen White bilang kebenaran oleh iman menaruh kemuliaan manusia di dalam debu, menaruh kesombongan manusia dalam debu. Itulah sebabnya pelajaran ini memberikan kepada kita bahwa mau usaha apapun sebelum kita dibenarkan oleh Tuhan itu nggak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Contohnya gini, misalnya mata air gitu. Kita ini mata air kotor. Kita mau bikin bagaimanapun namanya mata air kotor tetap akan keluar yang kotor. Sama dengan kita manusia. Hati kita jahat, tetap yang keluar jahat. Tuntutan hukum itu nggak bisa kita penuhi. Nah bagaimana supaya air itu bersih?
saya harus bersihkan dulu sumber mata air itu, baru yang keluar bersih. Itulah sebabnya kita harus dibenarkan dulu, baru yang keluar adalah perbuatan yang benar. Tapi yang membenarkan kita siapa? Ya Kristus, berarti Kristus harus tinggal dalam orang berdosa. Nggak bisa kita dibenarkan dengan perbuatan kita sendiri atau hukum membenarkan kita, itu nggak ada ya di pembahasan kebenaran oleh iman. Dan itu juga Rasul Paulus katakan kita tidak dibenarkan oleh hukum gitu. Yang benarkan kita itu adalah karena kita menerima kebenaran Kristus dalam kita. Nah ini pembahasan ini sebenarnya lebih menjawab akan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau yang menjadi satu topik yang jadi diskusi. Tapi bukan kita mau menyudutkan teman yang menyodorkan itu pembahasan. Enggak, ini hanya membuat kita untuk lebih melihat akan kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan pertama dan kedua, kita memang harus rendah hati ya kalau firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita ketahui, tapi pas firman Tuhan berikan kepada kita menerima dengan dengan sebagaimana adanya, karena inilah yang akan bisa membenarkan kita gitu. Kalau kita mempunyai konsep yang salah atau doktrin yang salah, bagaimana saya pemikiran yang salah terus saya bisa dibenarkan? Ya tidak mungkin, karena apa yang saya pikirkan itu akan saya lakukan gitu. Kalau saya pikirkan saya harus melakukan sesuatu, saya harus menurut hukum tanpa Kristus. Nah itulah salvation by works, dan itulah doktrin kekafiran dan doktrin kepausan yang kita peluk selama ini, dan kita bisa menyebut saya tahu pekabaran kebenaran oleh iman, atau malah memberikan pekabaran kebenaran oleh iman dengan konsep yang salah. Teman-teman, nggak mungkin Tuhan bisa gunakan kita memberikan pekabaran 3 malaikat nanti, kalau pekabaran malaikat ketiga kita doktrinnya sama dengan doktrin Katolik, karena kita justru akan membongkar doktrin Katolik, teman-teman, yang mana pembenaran oleh iman itu berdasarkan perbuatan ya. Jadi ya saya sendiri puji Tuhan yang mana kebenaran itu sekali lagi diungkapkan, dan bukan hanya diungkapkan, lebih menghargai akan Kristus itu sendiri, lebih menghargai akan bagaimana Tuhan itu sendiri menunjukkan dirinya, karakternya lewat hukum itu, dan bagaimana hukum itu bisa dituruti, itu sangat luar biasa. Ini solusi bagaimana untuk kita bisa menerima meterai Tuhan. Oke, thank you. Ya. Kak Ibing. Ya, silakan. Aduh, puji Tuhan sekali, sama dengan Kak Joy, merasa terberkati. Kita pun secara pribadi dengar ini penjelasan, apalagi pas tambahan juga tadi terbuka kita dapat, dan kita petitik yang selama ini kita ada salah konsep yang tentang pembenaran oleh iman ini. Memang benar, harus ada kebenaran Kristus dulu, maka dengan sendirinya perbuatan itu akan mengikuti, bukan harus perbuatan dulu baru jadi benar. Iya. Amin, betul. Kak Ebing bilang lalu tentang Holy Flash Movement. Aduh, kita dapat, dan Kak Ebing, kita secara pribadi terberkati sekali kita dapat, kita petitik yang selama ini bikin kita punya beban berat, seakan-akan mau pikul itu rasanya tidak sanggup sekali. Dan puji Tuhan di pagi hari ini Tuhan jawab melalui Bible study ini. Kita terberkati sekali, Kak. Amin. Puji Tuhan sekali. Puji Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, memang pembenaran oleh iman itu akan yang versi dari Johnson Waggoner itu akan mengungkap ya setiap kepalsuan yang muncul di dalam gereja kita. Nah, setiap kepalsuan atau kemurtatan yang muncul di dalam gereja kita itu adalah efek karena penolakan yang terjadi di tahun 1888 ya, atau penolakan yang terjadi terhadap pekabaran-pekabaran dari Johnson dan Waggoner. Kalau kita tidak paham pekabaran yang dibawakan oleh Johnson dan Waggoner, kita mungkin sementara menjalankan doktrin Katolik, tapi kita nggak paham, teman-teman. Kemarin waktu kita sharing di rumah Tante Cory, ya, saya mencoba menjelaskan apa yang disebut dengan dasar dari pembenaran oleh iman, di mana
semua yang baik, bahkan iman itu bisa muncul di dalam diri kita, ya. Dan apa yang menjadi dasar dari seluruh agama kafir, ya, doktrin kepausan maupun gerakan-gerakan sempalan di dalam gereja kita. Perbedaannya cuma satu yang paling mendasar. Kita mengatakan bahwa pembenaran oleh iman versi 1888 itu mengajarkan Kristus itu diam di dalam diri kita, ya, tanpa syarat apapun gitu. Kenapa? Karena dia telah melakukan kematian sebelum kita menyadari apa yang dia lakukan. Jadi Tuhan telah menebus kita sebelum kita menyadari apa yang dia sebelum kita menyadari apa yang dia lakukan. Dan dia berhak untuk memberi kehidupan kepada kita. Jadi teman-teman, tadi kita bicara tentang hukum, ya. Kita bicara tentang hukum. Hukum itu harus adil. Kalau hukum tidak membunuh kita, kenapa kita masih hidup gitu? Jadi salah satu kebenaran dari hukum bahwa orang harus benar sesuai dengan hukum dari dia lahir sampai dia mati. Ya, kenapa hukum itu tidak membunuh kita? Ya, kenapa hukum itu tidak menjalankan keadilannya? Nah, pelajaran yang kita pelajari, ya, kenapa kita masih hidup sekalipun kita berdosa, kita melanggar hukum Tuhan. Sebab ada Kristus yang menggantikan posisi kita. Kematian kita digantikan oleh kematiannya, dan bagaimana kehidupan kita, dia memberikan kehidupannya kepada kita supaya kita bisa hidup. Jadi teman-teman, pelajaran mengenai Christ in you atau Kristus diam di dalam diri manusia adalah dasar dari pembenaran oleh iman. Inilah pelajaran yang paling dasar di mana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Setiap perbuatan baik, setiap kecenderungan baik itu muncul karena dia diam di dalam diri kita yang jahat ini. Ya, kalau tanpa Kristus tidak ada satupun yang baik yang bisa kita hasilkan, teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu yang baik yang muncul di dalam diri kita, pada kenyataannya diri kita jahat, itu tidak lain adalah pekerjaan Kristus yang diam di dalam diri kita. Jadi tanpa perbuatan apapun, teman-teman, Kristus itu harus diam di dalam diri kita, menyatu dengan kita. Dan Kristus yang diam di dalam diri kita adalah Allah yang sangat suci, dan kesucian itu sangat murni, ya. Dia itu diam di dalam diri kita sebelum kita tahu siapa dia. Dan inilah dasar dari pembenaran oleh iman. Dari dialah muncul yang namanya iman, muncul yang namanya kerinduan, dan selanjutnya perbuatan baik, dan selanjutnya perbuatan-perbuatan benar. Kemudian teman-teman, dasar dari agama kafir itu bertolak belakang dengan ini. Itu mengajarkan bahwa Tuhan itu begitu jauh. Dan untuk menjembatani jarak antara kita dengan Tuhan, harus ada perbuatan dulu. Harus ada sesuatu dulu yang kita buat supaya Tuhan yang jauh itu jadi dekat dengan kita. Entah makanan yang sehat, entah dengan doa, entah dengan rajin belajar Alkitab, entah dengan penginjilan yang rajin, atau apapun yang kita mau sebut sebagai sesuatu yang baik, yang akan mendatangkan Tuhan, itu adalah prinsip dari penyembahan berhala. Itu adalah prinsip dari agama-agama kafir. Itu adalah prinsip dasar dari agama Katolik, teman-teman. Dan itu adalah prinsip dasar dari seluruh gerakan-gerakan sempalan yang ada di dalam gereja kita. Mau percaya atau tidak, silakan buktikan sendiri. Ya, semua sempalan gereja Katolik, kalau gereja Katolik udah jelas, ya, dan kekafiran itu beroperasi pada prinsip yang sama. Tuhan itu begitu jauh, dan untuk menjembatani jarak harus ada satu usaha dulu untuk bisa mendatangkan Tuhan. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang, ya. Dua prinsip pembenaran oleh iman versi 1888. Dan bahkan teman-teman, gereja Katolik sendiri membangun doktrin pembenaran oleh iman, tapi dari konsep Tuhan yang jauh, loh. Bahwa Tuhan itu punya jarak. Dan ada begitu banyak teologi keselamatan di dalam gereja kita mengikuti teologinya doktrin Katolik. Dan ini kita udah sempat sharing, ya, dengan Kristi, Sandy, dan Tante Cory. Ya, bagaimana prinsip yang coba dijelaskan mengenai keselamatan, tapi dasarnya adalah Tuhan yang memiliki jarak dengan kita. Ini dua hal yang bertolak belakang, teman-teman. Jadi kita kembali, ya, ke pelajaran kita. Bagaimana kita bisa menjadi benar, ya, kalau kita berharap pada apa yang pada apa yang harus kita lakukan, sedangkan kita itu adalah orang jahat.
Itu satu hal yang mustahil, teman-teman. Namun bagaimana bagaimana kita menjadi benar? Ini pekabaran yang kita pelajari saat ini adalah mengajarkan kita harus jadi benar dulu, baru kita bisa melakukan yang benar. Tapi bagaimana kita bisa menjadi benar? Sedangkan kita itu jahat, teman-teman. Kita harus pelajari rahasia Kristus yang diam di dalam diri kita. Teman-teman, itu pelajaran tersendiri yang kita telah pelajari panjang lebar dalam buku Kabar Kesukaan. Nanti kita bisa singgung lagi, atau Joy nanti bisa jelaskan. Teman-teman, itulah pelajaran-pelajaran yang yang saling bertolak belakang ya, saling bertolak belakang. Tapi hari ini kita belajar apa artinya bagaimana menjadi orang benar. Sebelum kita melakukan yang benar, kita harus dibenarkan dulu supaya kita yang jahat ini bisa menghasilkan sesuatu yang benar. Oke, teman-teman, ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan lagi sebelum kita lanjut pada kesimpulannya? Kalau Bing, Ya, silakan Joy. ya sebenarnya kalau teman-teman sudah mengerti konsep pembenaran oleh iman, kalau kita baca buku Step to Christ atau bukan di situ, itulah konsep atau prinsip-prinsip pembenaran oleh iman. Karena waktu A.T. Jones membedakan antara doktrin Katolik pembenaran oleh iman dengan doktrin Protestan atau kita pegang, dia banyak menggunakan kutipan Ellen White yang diambil dari buku Kebahagiaan Sejati. Nah, buat kita pribadi, ini sharing pengalaman pribadi, sebelum kita mulai belajar pembenaran oleh iman, itu buku Kebahagiaan Sejati buat kita pribadi bagus gitu, ada poin-poin yang penting yang kita bisa dapat. Tapi pas sudah mempelajari pembenaran oleh iman, pas baca lagi buku Kebahagiaan Sejati, kita bilang, wow, ini harta. Ini buku ini sangat berharga sekali ya. Jadi kalau teman-teman mau coba, silakan. Pas mengerti pembenaran oleh iman, kalian baca lagi buku Kebahagiaan Sejati. Aduh, luar biasa. Sangat luar biasa, itu sangat mengisi satu sama yang lain. Apa yang dibawakan oleh Wagner, apa yang dibawakan oleh A.T. Jones, apa yang dibawakan oleh Ellen White, itu sangat mengisi satu sama yang lain. Dan buat saya pribadi, lebih menghargai akan tulisan-tulisan Roh Nubuat waktu mengerti akan pelajaran. Gimana, Ding? Ada yang hilang, Joy. Ada yang hilang. Bisa dengar? Masih, Joy. Masih hilang. Masih hilang. Dengar, Ding? Halo, masih Halo? hilang, Joy. Ya, sudah. Oh ya. Oke, jadi pas mengerti akan mulai mempelajari pembenaran oleh iman, itu buku-buku dari Roh Nubuat yang ditulis oleh Ellen White dan juga khususnya buku Kebahagiaan Sejati, itu akan lebih dimengerti dan lebih dihargai bukunya itu, karena kita mengerti bahwa sebenarnya buku Kebahagiaan Sejati itu adalah prinsip sama dengan pembenaran oleh iman ya, karena waktu A.T. Jones memberikan pembenaran oleh iman Katolik dan buku Kebahagiaan Sejati. Jadi teman-teman bisa pas mulai belajar pelajaran ini, coba baca lagi buku Kebahagiaan Sejati, itu akan selaras dia punya prinsip dan akan lebih menghargai akan pekabarannya yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana kalau Tuhan berikan pekabaran itu nggak akan pernah bertentangan antara orang-orang yang Tuhan gunakan, tidak bertentangan satu sama yang lain, malah akan saling mengisi satu sama yang lain dengan pekabaran yang mereka berikan kepada kita yang diilhami oleh Tuhan. Oke, thank you, Bing. Ya. Terima kasih, Joy. Jadi betul sekali ya, teman-teman. Tidak mungkin ada pertentangan dari orang-orang yang Tuhan gunakan. Dan kalau kita mempelajari Pekabaran 1888, saya juga dari pengalaman ya, melihat Roh Nubuat itu, apapun bentuknya, apakah itu
Ya, halo Joy. Halo. Oh sorry Bing, kita belum matiin. Oke. Sorry. Jadi teman-teman, dari pengalaman ya, setelah mempelajari Pekabaran 1888, saya melihat apapun bentuk dari tulisan Ellen White, apakah itu berupa Injil ataupun hukum, saya melihat ada keselarasan yang sangat indah. Ya, bagaimana Pekabaran 1888 ini mencerahkan ya, bagaimana kita melihat tulisan-tulisan dari Ellen White sendiri. Dan terima kasih ya untuk Sister Joy untuk tambahannya. Apa ada lagi teman-teman yang mau kasih tambahan? Oke, kalau sudah tidak kita lanjut ya pada ini bagian terakhir. Hal ini dapat diringkas demikian. Hukum Allah adalah kebenaran sempurna, dan kepatuhan yang sempurna pada hukum itu merupakan tuntutan bagi semua orang yang akan masuk ke surga, masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi hukum Allah adalah kebenaran sempurna, dan kepatuhan sempurna pada hukum itu merupakan tuntutan bagi semua orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi teman-teman, Pekabaran 1888 tidak pernah mengajarkan pelanggaran hukum ya. Karena ada banyak orang yang mempleseti atau mencerca ya, Pekabaran 1888 itu mengajarkan kita melanggar hukum. Itu sama sekali tidak ya. Itu sama sekali tidak. Tetapi Pekabaran 1888 sedang mendudukan hukum itu pada tempatnya. Dan kalau Pekabaran 1888 mengajarkan kita semua tidak sanggup ya, itu bukan lagi mengajarkan untuk melanggar hukum teman-teman, tetapi itulah kenyataan ya, itulah kenyataannya supaya kita melihat hanya ada satu jalan yang bisa membuat kita itu selamat gitu, dan jalan itu adalah Kristus sendiri. Jadi teman-teman, ketika kita memposisikan hukum dengan benar, kita akan melihat Yesus sebagai juru selamat itu betul-betul jalan kebenaran dan hidup. Tetapi orang yang mempleseti ya atau mencerca Pekabaran 1888 mengajarkan bahwa ini mengajarkan kita untuk melanggar hukum, sebenarnya tidak pernah tahu yang namanya hukum itu sendiri. Ya, tidak pernah tahu yang namanya saya bisa katakan roh nubuat itu sendiri ya. Jadi teman-teman, ini salah besar ya, salah besar. Jadi di sini sangat jelas ya. Hukum Allah adalah kebenaran yang sempurna, dan kepatuhan yang sempurna pada hukum itu merupakan tuntutan bagi semua orang yang akan masuk surga. Ini sangat jelas ya, teman-teman. Tetapi, ini ya, poin yang kedua, tetapi hukum itu tidak berisi satupun unsur kebenaran yang dapat dianugerahkan kepada manusia, sebab semua adalah orang berdosa yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat dari hukum itu. Teman-teman, ini bukan mau mengajar kita untuk melanggar hukum ya, tapi inilah kenyataan kita yang jatuh ke dalam dosa, kenyataan kita yang lahir dari keturunan Adam yang telah jatuh. Tidak peduli betapa rajin atau betapa tekun seorang dapat bertindak, tidak satupun dari tindakannya yang akan mampu memenuhi ukuran penuh dari tuntutan-tuntutan hukum. Teman-teman, ini bukan mau mengajar pelanggaran hukum ya, tapi ini mau mengajar tentang kenyataan kita tidak pernah dapat. Tapi kalau kita merasa dapat melakukan, teman-teman, kita udah diskusi di atas tadi ya, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sangat sulit untuk menjadi rendah hati, sangat sulit ya untuk merasa sangat sulit untuk menjadi rendah hati, sangat sulit untuk mengakui dirinya itu begitu tidak berarti gitu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa diri cukup baik dan lebih baik dari Tuhan ya. Padahal tidak pernah baik ya. Terlalu tinggi baginya untuk dicapai. Teman-teman, hukum ini terlalu tinggi untuk dicapai. Dia tidak mampu mendapatkan kebenaran melalui hukum. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan, dijadikan benar di hadapan Allah oleh melakukan hukum Taurat.
Ini tidak pernah mungkin ya teman-teman. Ini bukan cuma saudara Ebing atau Wagoner atau Paulus, ya. Ini memang kenyataannya. Firman Tuhan menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena memang kenyataan kita begitu, teman-teman. Betapa menyedihkannya kondisi ini. Kita harus memiliki kebenaran dari hukum atau tidak dapat masuk surga. Wah, ini luar biasa ya. Jadi Wagoner jelas-jelas ya mengatakan kita harus melakukan hukum atau tidak masuk surga ya. Tetapi hukum itu sendiri tidak memiliki kebenaran yang dapat diberikan kepada seorang pun di antara kita. Usaha-usaha paling gigih dan semangat paling keras kita tidak akan menghasilkan bagian terkecil pun dari kesucian. Waduh. Ya. Ini kita udah pelajari ya tadi di atas. Orang yang jahat di dalam hatinya tidak pernah akan menghasilkan satu pun bagian kecil dari kesucian. Ya, yang tanpanya tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi tanpa kesucian, ini Wagoner sendiri jelaskan, tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan ya. Tetapi kesucian itu dengan usaha-usaha paling gigih, paling keras, tidak akan menghasilkan ya, tidak akan menghasilkan bagian terkecil pun dari kesucian tersebut. Aduh, betapa malangnya hidup kita, teman-teman. Kalau begitu, ini pertanyaannya, siapa yang dapat selamat? Ya, dapatkah seseorang disebut sebagai orang yang benar? Ya, Alkitab sering menyebutkan tentang mereka. Alkitab berkata tentang Lot sebagai orang yang benar. Ada tertulis, katakanlah kepada orang benar, berbahagialah sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Hal ini menandakan bahwa akan ada orang-orang benar yang akan menerima pahala. Dan jelas dinyatakan bahwa pada akhirnya akan ada bangsa yang benar, seperti tertulis. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Daud berkata, hukum-hukummu benar, ya, bukan saja benar, tetapi adalah jumlah dari segala bangsa yang benar. Karenanya, bangsa yang menuruti kebenaran akan menjadi satu bangsa yang menuruti hukum Allah. Bangsa itu akan menjadi pelaku-pelaku kehendaknya, dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi teman-teman, apakah ada pengharapan buat kita yang lahir dari keturunan Adam dengan segala kecenderungan kita? Ya, firman Tuhan dengan jelas ada. Ya, bukan cuma satu orang, tetapi satu bangsa. Jadi akan ada orang-orang yang dibenarkan yang akan memenuhi seluruh hukum Tuhan. Jadi akan ada orang-orang yang dibenarkan yang akan memenuhi seluruh hukum Tuhan yang akan masuk ke kota Allah. Jadi puji Tuhan teman-teman, ya. Kita telah belajar pada saat ini apa pengharapannya? Apa pengharapan bagi orang yang berdosa yang kecenderungannya jahat semata-mata? Pengharapannya adalah dia harus dijadikan benar supaya dia bisa melakukan yang benar. Dan itulah yang Yesus akan lakukan untuk kita semua. Teman-teman, puji Tuhan terhadap juru selamat kita yang mau membenarkan kita apapun keadaan kita ya, apapun kecenderungan kita. Dia berkuasa untuk menaklukkan setiap dosa dan setiap kecenderungan kita. Dia berkuasa mengambil setiap dosa dan kecenderungan kita dan menggantikannya dengan kebenaran yang Dia miliki sendiri. Puji Tuhan teman-teman untuk Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk pekabaran yang sudah diberikannya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Teman-teman ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau mau bertanya, dipersilakan. Sebelum kita tutup pada hari ini. Halo Kak Ebing. Ya, silakan Kristi. Halo. Ya, silakan Kristi.
Kedengaran suaranya, Kak? Kedengaran, sangat jelas, sangat jelas. Oh iya. Eh, ya luar biasa ya Bible tadi kita pagi hari ini. Kita sendiri rasa terberkati sekali kalau melihat hukum itu dalam cara pandang pembenaran oleh iman versi 1888 itu, wow, sangat dengan menyadari bahwa Yesus ada di dalam tubuh saya yang berdosa itu, kita apa ya Kak, kita rasa kita punya beban pagi hari ini, kita ada dapat berkat besar dan yang selama ini buat kita kayak merasa beban berat sekali. Bahkan kalau mau bilang juga soal antisosial, kita sangat susah mau bergaul, bahkan mau bicara dengan orang lain, orang yang baru, kita rasa ada dalam posisi di dalam penjara yang apa ya, buat kita memang sangat tertekan, tapi ya pagi hari ini kita terberkati sekali. Kita nggak bisa mau sampaikan apa yang kita rasa, tapi puji Tuhan dan dengan pekabaran pagi ini, apa ya, Yesus ada bilang, Kristi, sini itu beban yang selama ini yang kamu pikul dalam hal penurutan, kamu nggak akan sanggup, itu mustahil untuk kamu lakukan. Nggak bisa kalau kebenaran Kristus, kalau kamu tidak sadari bahwa Yesus itu ada di dalam tubuhmu yang berdosa ini. Jadi kita sangat terberkati sekali. Mungkin belum full ya dalam memandang apa ya, melihat hukum dalam versi 1888 mungkin belum nggak seperti Kak Ebi, mungkin Kak Joy atau teman-teman yang lain sudah mengerti sekali, tapi setidaknya sudah di step ini kita merasa apa ya, Tuhan itu memang ada, Dia itu juru selamat. Itu yang kita rasakan sekali dan Kak, kita sangat terberkati pokoknya dengan pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita bersuka cita ya bahwa ini yang saya mau katakan ya teman-teman, pekabaran tentang hukum dari pekabaran 1888, kalau itu dipahami dengan benar, itu justru akan memerdekakan kita teman-teman. Karena hukum itu akan membawa kita untuk menyatu kembali dengan salib Kristus. Ya, hukum itu akan menyadarkan kita bahwa kita sangat tidak berdaya. Hukum ini yang akan membuat kita menjadi rendah hati, teman-teman. Kalau kita hanya melihat hukum itu, kita mampu lakukan, ya, kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Kita nggak mungkin menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena kita merasa kita sanggup melakukan hukum. Tapi ketika kita melihat kenyataan dari hukum itu tak terhilang, tak terbilang gitu, begitu sempurna, begitu tinggi, begitu dalam menjangkau kita, dengan apa adanya kita melihat hukum itu, maka yang terjadi adalah kita menyadari kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita adalah makhluk yang binasa semuanya teman-teman. Tanpa juru selamat, tanpa Kristus yang diam di dalam diri kita sebenarnya tidak ada pengharapan. Tapi puji Tuhan teman-teman, karena Injil, pekabaran 1888 mengajarkan kepada kita, Dia yang menggantikan kematian kita, Dia yang memikul seluruh beban-beban kita. Apapun keadaan kita, Dia berkuasa ya untuk melepaskan keadaan kita dari segala keberdosaan kita. Dia yang sedang merasakan semua keadaan kita. Dia hidup di dalam diri kita untuk melepaskan semuanya gitu. Apapun yang menjadi beban dan masalah kita, Dia berkuasa untuk melepaskannya. Teman-teman, ini pelajaran yang sangat indah. Sekalipun kita belajar tentang hukum, kita tetap akan melihat keindahan hukum di dalam versi pekabaran yang dibawakan oleh Jones dan Wagona. Oke, apa masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Ya, Bing. Ya, silakan Joy. Bisa tambahkan. Ya, terima kasih ya Sister Kristi udah bagikan testimoni. Dan kalau kalian pernah ingat, kita juga pernah bilang hal yang sama. Jadi kita juga mengalami hal yang sama yang Sister Kristi alami gitu. Kalau kalian pernah ingat apa yang kita bilang, yang dulu kita punya hidup itu berbeban berat sekali karena nggak mengerti pekabaran ini. Dan bergaul sama orang lain itu sangat kaku, melihat orang lain itu saya lebih benar dari mereka, melihat orang lain mau makan daging pun kita nggak mau bergaul sama mereka, melihat orang yang bikin satu dosa pun kita itu merasa sangat suci ya teman-teman.
Nah, makanya saya punya diri itu sangat kaku untuk bertemu dengan orang-orang, nggak bisa bersosialize dengan baik karena saya merasa diri lebih benar gitu. Jadi diri kita punya diri itu seakan-akan ada jurang pemisah antara kita sama orang itu. Kenapa? Karena saya mempunyai kebenaran diri sendiri yang kita anut gitu, yang saya pikir saya sudah benar, saya lebih tahu dari orang lain dan bla 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 bla. Dan itulah ya, dan hidup ini penuh dengan hukum sampai hidupnya sangat beban berat. Itu orang yang paling stres di dunia, orang seperti itu, kondisinya seperti itu, dan saya sudah alami. Makanya waktu dapat pekabaran ini, saya bilang kita itu seperti padang gurun yang sangat kering, kemudian disirami dengan hujan lebat yang, aduh, Amin. bikin Puji Tuhan. iya, betul. Makanya waktu Kristi bilang itu, kita puji Tuhan ya, karena testimoni demi testimoni kita bisa dengar, saya alami sendiri, dan puji Tuhan ada teman-teman yang mengalami, dan sebenarnya itu yang Yesus inginkan gitu. Makanya kan dia bilang, marilah kepadaku kamu semua yang berbeban berat. Kok saya berbeban berat terus, padahal setiap hari Bible study. Ini apa yang terjadi gitu. Jadi ternyata yang saya pegang ini selama ini ternyata Injil yang salah. Kalau Injil yang benar itu glad tidings. Kalian tahu apa glad tidings? Kabar kesukaan. Masa kabar kesukaan berbeban berat? Nggak mungkin kabar kesukaan saya muka-muka murung. Kabar kesukaan, teman-teman, kalau kalian baca buku kabar kesukaan, aduh, sesuatu hal yang memang ada hal-hal yang saya nggak tahu sebelumnya. Pas tapi saya bilang, aduh, memang betul-betul dia judul buku ini kabar kesukaan memang sangat cocok, ini betul-betul glad tidings kabar kesukaan. Jadi dengan mempelajari ini teman-teman, betul ya, kita mempelajari hukum Tuhan, tapi semuanya itu menuju kepada Kristus. Nggak ada yang nggak ada Kristus. Itulah sebabnya kita punya hidup penuh kedamaian, yang mana kita tahu Kristus yang akan menolong kita. Kristus mau lagi tunggu-tunggu, mau kasih dia punya kebenaran, cuman kitanya yang nggak tahu bagaimana mau berikan itu kepada Yesus, kita nggak tahu bagaimana itu kita bisa dapat. Semuanya ini akan kita pelajari, dan kalau sudah dapat itu teman-teman, aduh, hidupnya ini penuh dengan kebahagiaan. Hukum apapun yang diberikan, puji Tuhan, amin, karena saya tahu Tuhan yang akan melakukan di kita. Ya, amin. Jadi tidak ada beban, teman-teman. Kedamaian yang akan terjadi walaupun kita tahu hukum demi itu hukum yang Tuhan tuntut. Amin. Tuhan yang akan lakukan kok. Tuhan yang berikan kebenaran. Jadi menjadikan manusia baru. Yang ada di kita baru, pasti yang keluar yang baik. Nggak ada yang nggak baik. Jadi itulah kita belajar di sini bagaimana betul-betul ya penurutan hukum itu dengan nyata akan terjadi. Saya juga lagi belajar, orang semua lagi belajar, karena semua lagi bergumul dan mau mengalami hal yang sama. Ya, terima kasih Kak Joy. Kak Ibing, sorry ya, tambahan Ya. dikit. Silakan. Ya benar ya, kalau salah Injil, salah teori, satu titik saja yang salah, semua akan salah cara pandang. Bahkan di titik ini yang selama ini buat kita juga rasa kurang nyaman di gereja, karena memang kita ada sementara pelajari Injil yang salah begitu, yang buat kita banyak pemisah dengan orang lain, sampai kita sendiri secara pribadi mau datang di gereja ini sudah tidak punya kenyamanan. Iya, kita alami sekali itu Kak. Aduh, kita susah mau bilang, tapi memang satu titik saja yang salah cara pandang ini pembenaran oleh iman. Lalunya sudah belajar, tapi kita rasa memang sih benar dibilang bergumul, tapi kita lihat kita pakai kehidupan kayak tiap hari enggak ada kesukaan, hanyanya cuman pergumulan, muka murung terus, mana itu dia punya kesukaan gitu. Dan tapi ya puji Tuhan begini, Tuhan itu sangat baik, dia masih kasih kesabaran untuk kita secara pribadi. Oke, thank you Kak. Amin, puji Tuhan. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, Injil itu seharusnya membawa kabar baik, kabar kesukaan, kabar kelegaan kepada kita. Kalau ada yang mengaku Injil, tapi tidak memberikan hal itu, teman-teman, kita bisa pastikan itulah Injil yang lain.
yang dilawan oleh Rasul Paulus, ya. Itulah Injil yang lain yang mengacaukan jemaat-jemaat yang dulu dibangun oleh rasul-rasul, ya. Jadi teman-teman, Injil itu akan selalu memberikan kesukaan kepada kita. Injil itu selalu akan memberikan kelegaan gitu, kebebasan, kemerdekaan dari dosa. Kalau itu tidak demikian, kita bisa pastikan itulah Injil yang lain. Teman-teman, kemarin kita sharing dengan Tante Kori, dengan Kristi, dengan Sandy, saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah sumber pengharapan segala bangsa, sumber dari kuasa apapun, ya, itu diam di dalam diri kita. Dia mau menyatakan dirinya. Dia sangat rindu untuk menyatakan dirinya, tetapi dia akan dihalangi oleh yang namanya doktrin palsu. Jadi doktrin palsu akan menghalangi Kristus itu untuk keluar, menyatakan diri di dalam diri kita. Doktrin palsu akan menghalangi bagaimana Yesus bisa menghasilkan buah yang baik di dalam diri kita. Tetapi kalau kita bertemu dengan Injil yang benar, Kristus yang diam di dalam diri kita akan keluar dengan bebasnya, ya, menyatakan dirinya di dalam bentuk kesukaan, ya, di dalam bentuk kedamaian di dalam diri kita, menyatakan dirinya di dalam bentuk kemerdekaan di dalam diri kita. Itulah Kristus dan Injil yang benar, teman-teman. Oke, sampai di sini masih ada lagi yang mau kasih tambahan atau tanggapan sebelum kita tutup pada saat ini? Oke, kalau sudah tidak ada, di sini ada Joy. Apa Joy bisa tutup kita di dalam doa? Oke, Bing. Boleh. Ya, silakan. Kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas Bing, sorry, boleh lanjutan, Bing. Lanjutin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap penerangan yang sudah kami alami Tuhan. Dan terima kasih untuk kesukaan, di mana kami boleh melihat kekuatan Tuhan untuk melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Kekuatan Tuhan untuk membebaskan kami dari segala beban-beban hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami, mau menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang telah kami pelajari, dan kebenaran-kebenaran yang akan kami pelajari, semakin penuh dan semakin penuh untuk memenuhi kami dengan kepenuhan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hikmat, terima kasih untuk pengetahuan yang Tuhan akan berikan, dan terima kasih untuk Roh Kudus yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, dan kami akan mengetahui kebenaran dengan sepenuhnya, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami semua yang telah mengikuti Bible Study ini. Dan terima kasih untuk jaringan internet yang Tuhan telah berikan bagi kami dengan baik. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah terlibat dalam Bible Study ini, yang turut berpartisipasi, memberikan kesaksian dan interaksi. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-berkat surga boleh menjadi bagian kami semua. Semakin hari semakin melimpah, semakin menyatakan Kristus di dalam diri kami. Ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan dari kekekalan hingga kekekalan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kristi, terima kasih Joy, terima kasih Dino, terima kasih Wasti, terima kasih Lauri. Lagi berdoa, anak-anak tadi datang. Oke, terima thank you, kasih Bing, ya. Tante Kori, Thank you semua. terima kasih Greenbird. Thank you everybody. Thank you semua, thank you Ebing. Semua. Thank you Nanti semuanya. ketemu besok lagi ya. Oh, besok lagi ya? Mau lanjutin. Jam 8. Oke. Ya. Oke. Ya. That's it. Kalau kalian bisa join jam 8. Oke, Bing. Thank you, Bing, Oke. ya. Wasti, Bye-bye. Thank you, Kristi, Bing. Tante Puji Kori, Tuhan. Greenbird.